Inovatifnya semen ramah lingkungan. Sudah tersambung melalui line Zoom dengan Ibu Sotia Astuti-Ningsih. Beliau adalah founder dari Geofas. Halo, selamat pagi Bu Sotia. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Selamat pagi, sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah bergabung. Bu Sotia, saya ingin tahu sebetulnya apa yang membuat semen Geofas ini menjadi ramah lingkungan dan bagaimana sebetulnya proses inovasi dari semen Geofas ini? Ya, jadi semen Geofas ini adalah suatu jenis semen yang disebut semen geopolimer secara umum, yang mana bahan bakunya itu 80% lebih adalah dari limbah. Ya, kita memang mencari bahan baku semen Geofas ini dari limbah yang tidak perlu lagi seperti di pabrik semen dilakukan pembakaran sampai 1400. Jadi dia sudah langsung dipakai seperti apa adanya limbah. Oke, dari limbah ya. Limbah apa tuh, Bu Sotia? Iya. Kita tentu untuk aplikasi di konstruksi, kita memerlukan suplai bahan baku tentu yang steady, yang jumlahnya mencukupi gitu. Jadi kita pilih limbah dari industri yang memang suplainya reliable, tetap dan mencukupi. Ada dua sumber limbah potensial yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan baku, yaitu limbah dari smelter. Indonesia punya banyak smelter nikel terutama, dan juga limbah dari sisa pembakaran batu bara di pembangkit listrik. Oke, artinya secara jumlah dari sumber-sumber limbah ini berkelanjutan gitu ya, nggak kemudian akhirnya hanya banyak di satu momen saja begitu, tapi karena memang secara produksi dari sektor-sektor industri tadi seperti yang Anda sampaikan menghasilkan limbah yang memang secara volume ini banyak gitu. Nah, secara proses inovasinya sendiri itu seperti apa tuh Geofas, Bu Sotia? Ya, jadi inovasi ini sebenarnya diawali pada saat saya riset S3 ya, waktu itu di Australia, masih dalam teoritis. Kembalinya saya di Indonesia, saya coba melanjutkan agar supaya hasil riset ini bisa menjadi suatu produk yang memang dapat dimanfaatkan. Jadi saya coba beberapa limbah yang ada di Indonesia dan hasilnya cukup bagus ya, untuk hasil yang dihasilkan, kekuatan betonnya itu paling tidak setara dengan yang ada sekarang ini, yang konvensional. Oke, tapi Anda sendiri melihat seberapa urgensi atau urgensinya mengadakan atau menyediakan semen ramah lingkungan ini, Bu Sotia? Ya, jadi kita hidup di bumi yang makin tua ya, dan tentu kita harus menjaga kelestarian bumi kita ini. Dengan kita memanfaatkan limbah, tentunya kita tidak akan mengambil sumber daya alam yang ada. Sebagai kalau kita untuk industri semen, bahan baku utamanya kan adalah batu kapur, yang mana itu diambil dari gunung-gunung kapur yang ada. Nah, untuk semen geopolimer kita akan gunakan material sekunder, dalam hal ini limbah. Jadi kita tidak lagi mengambil sumber daya alam yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses produksi semen konvensional, batu kapur tersebut kan dibakar pada suhu yang cukup tinggi, 1400, yang mana memerlukan energi. Nah, untuk bahan baku geopolimer, kita akan selalu mencoba memilih bahan baku yang tidak perlu lagi dipanaskan. Jadi ada beberapa persyaratan yang mana bisa cocok kita jadikan untuk bahan baku geopolimer. Ini yang selalu kita inovasi, kita cari apa saja sih yang bisa kita manfaatkan dan meminimalisir penggunaan energi dalam produksi semen ini. Artinya ada dua hal yang sebetulnya bisa di-highlight dari proses produksi dari semen konvensional. Di antaranya adalah penambangan kapur sendiri sebagai bahan baku dari semen, dan juga proses produksinya yang memang membutuhkan banyak sekali energi begitu ya. Oke, selain ramah lingkungan untuk Geofas sendiri, kelebihan-kelebihannya apa lagi? Tadi Anda juga sempat menyebutkan mengenai kekuatannya dan lain sebagainya. Apalagi kelebihannya, Bu Sotia? Ya, kekuatan kita pasti yang akan kita pakai ya, kan jadi ada beberapa bahan baku, kita ambil tentu yang dicoba kekuatannya di bawah, kita nggak mungkin bisa bersaing, jadi yang paling tidak setara atau lebih. Yang kedua, dia
bisa lebih cepat mencapai kekuatannya. Jadi kalau semen konvensional mencapai kekuatan optimum dalam 28 hari, untuk semen geofas ini dengan beberapa perlakuan itu bisa dalam hitungan jam atau hari itu ya, tergantung bagaimana kebutuhan dan proses pengerasan tersebut. Juga dia relatif lebih tahan terhadap asam. Oke. Jadi Ada beberapa hal lain yang beberapa kelebihannya juga Ya. bisa kita bisa kita pertimbangkan lah gitu ya, daripada penggunaan semen konvensional yang memang dari proses produksinya saja ini kayaknya sudah mengambil beberapa sumber daya alam yang kita miliki gitu ya. Bu Sotia, sejauh ini sudah ada beberapa proyek yang menggunakan semen dari Geofas. Untuk proyek besar belum ada, kita hanya dicobakan pada proyek-proyek yang skala kecil di lingkungan kita gitu. Cuman kedepannya sih kita sudah coba ya, ini untuk di industri beton pracetak yang nantinya kita jadi akan coba misalnya untuk girder atau spoon pile dan sebagainya. Oke, sejauh ini adakah produk serupa di luar negeri dan jika belum, bagaimana sebetulnya mengenai proses hak patennya atau hak ciptanya sendiri, Bu Sotia? Ya, kalau produk serupa sebenarnya Geofas ini kan nama brand ya, yang nama generiknya adalah semen geopolimer. Pertama kali itu dicetuskan oleh seorang profesor di Prancis, Davidovits, di mana bahan bakunya dia pakai kaolin pada saat itu dan aplikasinya sebenarnya untuk komposit. Nah, setelah itu terus dikembangkan di beberapa negara yang setahu saya yang sudah cukup ke arah komersial adalah di Australia, juga di Amerika ya. Tapi untuk hak paten ini sudah didaftarkan dan ada beberapa yang sudah granted, jadi kan ada beberapa turunan. Kita mungkin tidak perlu khawatir karena kan bahan baku dari semen geopolimer ini bisa berbeda-beda gitu, tergantung apa yang ada di daerah tersebut. Di Indonesia kita banyak punya limbah truk nikel yang mana itu tidak ada di semua negara, di negara lain gitu, misalkan seperti itu. Oke, tapi kalau dari sisi harga Bu Sotia, semen Geofas ini dengan semen konvensional bagaimana? Apakah ada perbedaan yang cukup mencolok atau seperti apa? Ya, ini yang mungkin masih menjadi tantangan ya bagi semen Geofas ini adalah harganya masih lebih mahal. Sedangkan persaingan di semen konvensional itu sangat ketat dan harga bisa rendah sekali. Jadi strategi untuk kedepannya kita mungkin tidak ingin mencoba menggantikan semen konvensional, tapi kita akan menyasar pada kebutuhan akan semen yang spesifik dengan kekuatan yang dengan properties yang tidak dimiliki oleh semen konvensional, sehingga harga bisa sedikit lebih tinggi, dan secara bersamaan juga kita akan coba terus menekan harga, dimana kan di sini harga mahal itu disebabkan oleh satu zat kimia tertentu yang hanya mungkin 10%-an itu yang kita coba inovasi, kita coba tekan atau kita menggunakan dari limbah juga seperti itu. Oke. Ya, untuk proyek-proyeknya sejauh ini akan disasar untuk segmen khusus dari Geofas sendiri, segmen apa, Bu Sotia? Konstruksi, kita lagi mau coba untuk industri beton pracetak. Oke, dan kemudian tadi kan Anda sempat menyebutkan nih kalau memang masih ada perbedaan harga dari semen Geofas dengan semen konvensional. Kemudian gimana caranya Anda ini mensosialisasikan kalau ini loh ada semen Geofas di samping semen konvensional, itu gimana Bu? Memperkenalkannya lah kepada masyarakat juga. Kita mungkin kalau kepada masyarakat secara langsung ya dulu kita ikut pameran-pameran gitu ya. Tapi mungkin sekarang lebih kepada langsung kepada industri yang memang punya interest ya. Jadi kepada industri konstruksi, dan juga sih kita mulai coba untuk industri pertambangan. Jadi untuk kebutuhan semen khusus buat mereka seperti itu. Saya memerlukan penegasan saja, secara kualitas apakah lebih baik jika dibandingkan dengan semen konvensional? Karena secara harga tadi lebih tinggi 50% gitu. Ya, tentunya ya dia punya beberapa kelebihan. Pertama,
dia bisa mencapai itu kan tadi kekuatan dalam waktu yang lebih singkat. Kalau semen konvensional 28 hari ini bisa dalam waktu beberapa jam atau beberapa hari tergantung kita bagaimana mengatur formulasinya. Yang kedua dia lebih tahan asam dan yang ketiga dia itu lebih presisi gitu. Kalau kita cetak dia lebih presisi seperti itu. Oke, jadi memang ada beberapa kelebihan dari semen ramah lingkungan dibandingkan semen konvensional. Nah, kemudian selain mungkin tadi Anda mengatakan ingin menekan harga dari semen Geofast, target dari Geofast sendiri ke depannya seperti apa, Bu Sotia? Kalau dari sisi harga ya kita ingin supaya bisa sama dengan semen konvensional. Ya, tapi tentunya kita pertama sih strateginya melihat ini untuk apa dulu. Ya kan kalau untuk sesuatu yang mana spesifikasinya tidak bisa dipenuhi oleh semen konvensional, tentu kita kan bisa di harga yang lebih tinggi. Tapi kan ada berbagai macam jenis bahan baku tadi ya. Kita akan pilah-pilah kalau bahan baku ini misalkan murah dan bisa, nah itu untuk sasaran untuk pengganti semen konvensional. Jadi target untuk menurunkan harga itu juga kalau dari bahan baku tadi kita ambil apa adanya, tapi kan yang membuat mahal itu bukan bahan baku limbah tadi, tentu itu lebih murah. Yang membuat mahal adalah satu zat kimianya yang ini kita coba inovasi ya, untuk apa bisa kita pakai limbah juga begitu. Baik, oke. Sukses terus untuk target-target yang akan dicapai oleh Geofast, Bu Sotia, dan ditunggu terus inovasi-inovasinya dari Geofast. Terima kasih sudah bergabung, sehat selalu Bu Sotia, sampai jumpa. Terima kasih Bu Sotia, sampai ketemu lagi. Ya.